Ciri-ciri seseorang ketika ajal akan tiba, dan cerita tentang proses mati seorang muslim yang telat bertaubat. Pertama, perjalanan hidup dan perbuatan dosa. Ada seorang lelaki bernama Abota yang tinggal di sebuah desa dekat kota Medan. Sejak muda, dia telah diajarkan agama Islam oleh orang tuanya. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan menjalankan kewajiban agama lainnya. Namun, seiring bertambahnya usia dan terpengaruh oleh lingkungan serta godaan dunia, Abota mulai menyimpang dari jalan yang benar. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, "Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik." Quran Surah Ali Imran ayat 14. Abota mulai terjebak dalam kesibukan mengejar kekayaan dengan cara yang tidak benar, yaitu melakukan penipuan dalam perdagangan yang dilarang dalam Al-Quran Surat An-Nisa. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surah An-Nisa ayat ke-29 menyembunyikan kekayaan untuk menghindari membayar zakat, di seperti firman Allah dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil, serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih." Al-Quran Surat At-Taubah 34, dan berbicara dusta untuk meraih keuntungan pribadi. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 6. Selain itu, Abota sering mengabaikan sholat karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka telah keluar dari agama." Hadis riwayat Muslim. Meskipun Abota tahu bahwa sholat adalah tiang agama, namun godaan untuk mendapatkan lebih banyak uang membuatnya sering menunda-nunda, hingga akhirnya tidak sholat sama sekali. Abota juga sering berbuat maksiat dengan wanita yang bukan mahramnya. Zina yang jelas dilarang dalam Al-Quran Surat An-Nur. Kedua, pendapat ulama seperti Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa zina adalah dosa besar yang dapat merusak kehormatan diri dan masyarakat. Meskipun sering merasa bersalah dan berniat bertaubat, Abota tidak pernah benar-benar meninggalkan perbuatannya dan selalu menemukan alasan untuk melanjutkannya. Kedua, tanda-tanda ajal yang mendekat. Beberapa hari sebelum ajal tiba, Abota mulai merasakan tanda-tanda yang tidak biasa. Dia sering merasa gelisah tanpa sebab, sering melihat mimpi yang membuatnya takut, seperti melihat diri sendiri sedang dihisap nyawanya, atau sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan. Menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ajal tidak akan datang kepada seorang hamba, melainkan Allah mengirimkan kepadanya tanda-tanda atau dia diberitahu tentangnya." Hadis riwayat Ahmad. Ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa tanda-tanda ini bisa berupa perasaan tidak nyaman, perubahan sikap yang mendadak, atau mimpi-mimpi yang memberi isyarat pada malam sebelum ajalnya. Abota tiba-tiba merasa sangat sedih dan merindukan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memanggil keluarganya dan berkata bahwa dia merasa ajalnya sudah dekat. Dia ingin bertobat dan meminta maaf kepada semua orang yang pernah dia sakiti, dari teman dagang yang pernah dia tipu, hingga orang-orang yang namanya dia cacat dengan dusta. Namun, sebelum dia bisa benar-benar melakukan taubat yang sungguh-sungguh dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya, ajal pun tiba. Ketiga, proses keluarnya nyawa. Pada saat nyawanya akan ditarik, Abota merasakan rasa sakit yang luar biasa. Menurut hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Mati bagi mukmin seperti mencabut ranting dari pohon kurma yang mudah, sedangkan mati bagi orang yang berdosa seperti mencabut sutra dari kapas yang sulit dan menyakitkan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa rasa sakit saat kematian bagi orang yang berdosa
adalah akibat dari perbuatan dosanya. Tidak pernah dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, malaikat pencabut nyawa datang kepadanya dengan wajah yang menakutkan. Abota merasa sangat takut dan mencoba berlari, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Dia mengingat semua perbuatan dosanya dan merasa sangat menyesal, tetapi sudah terlambat untuk memperbaikinya di dunia ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan ketika nyawa dihisap, maka dia berkata, "Alangkah celaka aku. Apa jadinya aku sekarang, dan tidak ada seorang teman pun untukku selain Allah." Quran Surah An-Nazi'at ayat 21-22. Abota menyadari bahwa semua kekayaan dan kesenangan dunia yang dia cari tidak bisa membantunya saat ini. Keempat, setelah kematian hingga ke kubur, setelah nyawanya keluar, jenazah Abota dibawa oleh keluarganya untuk disiapkan sesuai dengan sunnah Islam, dimandikan, dikafani, dan dibaca doa. Namun, menurut pendapat ulama seperti Imam Ibnu Qudamah, meskipun jenazahnya diperlakukan dengan baik sesuai dengan adat Islam, orang yang berdosa akan merasakan hukuman di dalam kubur. Setelah dikuburkan, dua malaikat bernama Munkar dan Nakir datang untuk menanyainya. Mereka bertanya, "Siapakah Tuhanmu? Siapakah Rasulmu? Apa agamamu?" Abota yang selama ini mengabaikan agama tidak bisa menjawab dengan jelas dan benar. Menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ditanya tentang Tuhannya, Rasulnya, dan agamanya, tetapi tidak bisa menjawab dengan benar, maka kuburnya akan diperdalam hingga dia mencapai sumur yang dalam, dan kemudian diberi tekanan batu-batu besar." Hadis riwayat Muslim. Kuburnya menjadi tempat yang sempit dan penuh kesusahan baginya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh." Quran Surah At-Takwir ayat ke-7. "Apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar." Quran Surah At-Takwir ayat ke-10. Semua perbuatan Abota di dunia terbongkar, dan dia merasakan akibatnya. Namun, para ulama juga menjelaskan bahwa meskipun orang yang berdosa akan merasakan hukuman di kubur dan di akhirat, masih ada harapan bagi mereka jika ada orang yang berdoa untuknya, memberikan sedekah atas namanya, atau membaca Al-Quran untuknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat At-Taubah ayat ke-103. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salat jenazah untuk seorang muslim akan mendapatkan pahala setiap kali dia disyalati." Hadis riwayat Muslim dari sahabat Makal bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Surat Yasin adalah pokok dari Al-Quran. Tidak dibaca oleh seseorang yang mengharap ridha Allah kecuali diampuni dosa-dosanya. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab, dan keduanya diazab bukan karena perkara besar menurut pandangan mereka. Salah satunya diazab karena tidak bersuci setelah buang air kecil. Sedangkan yang lain diazab karena gemar mengadu domba namimah." Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang basah, membelahnya menjadi dua, lalu menancapkan satu belahan pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?" Beliau menjawab, "Mudah-mudahan diringankan azab keduanya selama pelepah ini belum kering." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita telah diajarkan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Allah berfirman, 7 lapis langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya, Dia Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surah Al-Isra, ayat ke-44. Dari ayat dan hadis bahwa segalanya bertasbih dan tasbih, mereka bisa meringankan siksa orang yang sedang diazab Allah dalam kubur. Maka tasbih manusia beramai-ramai seperti yang dibacakan pada tahlilan
dan pada saat menghantarkan jenazah akan meringankan azab mereka, termasuk perbuatan menanam pohon di area kuburan. Demikianlah narasi ini kami buat berdasarkan dalil-dalil dan hadis sahih. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dan mari kita kembalikan semuanya hanya kepada Allah, karena Allah lah tempat segalanya bergantung, dan Allah yang maha benar lagi maha mengetahui. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.